Perkenalkan, nama saya Selviani, NPM 1940 30 20 40 dari Universitas Borneo Tarakan, Fakultas Teknik, jurusan Teknik Elektro. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya, yaitu karakteristik pengendali PID. Baiklah, kita masuk dalam karakteristik pengendali PID. Karakteristik PID yang pertama, kontrol PID digunakan untuk memperbaiki performasi sistem melalui perbaikan respon, misalnya mengurangi atau menghilangkan steady state error atau mempercepat respon. Yang kedua, cara ini tidak lain dan bukan dapat dilaksanakan dengan menggunakan alat-alat kontrol jenis proporsional, integral, derivatif PID. Spesifikasi perencanaan sistem kontrol: yang pertama, ketelitian; kedua, kecepatan dalam memberikan tanggapan; ketiga, setting time; yang keempat, stabilitas. Jika sebuah sistem kontrol stabil dan hanya memerlukan perbaikan respon, maka hanya memerlukan alat kontrol PID untuk mengcovernya. Kontrol dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu menggunakan PID kontrol teknik kompensasi. Controller atau pengendalian merupakan otak dari suatu sistem yang berfungsi sebagai membandingkan output, dan hasil output, mengirim sinyal ke elemen kontrol akhir, final control element. Jenis-jenis pengendali: one-off controller, diagram blok one-off tanpa differential gap, diagram blok one-off dengan differential gap. Salah satu pengontrol one-off yaitu yang pertama, pengendali suhu pada setrika; dua, pompa air otomatis. Dua, proportional controller. Proportional ini menghasilkan output atau keluar yang sebanding dengan besarnya input atau masuk. Diagram bloknya, cara kerja ini biasanya output selalu mengikuti input secara proporsional. Karakteristik proportional controller: yang pertama, jika Kp kecil, jika Kp dinaikkan; jika Kp berlebihan. Salah. Bisa dipotong kan, Mega? Salah. Rupanya ada sambungannya. Diagram bloknya, cara kerja ini biasanya output selalu mengikuti input secara proporsional. Karakteristik proportional controller: yang pertama, jika Kp kecil menghasilkan respon lambat; yang kedua, jika Kp dinaikkan menghasilkan respon cepat; jika Kp berlebihan menghasilkan sistem tidak stabil. Yang ketiga, integral controller, berfungsi untuk mengatasi kekurangan pada proportional controller karena selalu membutuhkan error untuk menghasilkan output. Diagram bloknya,
Karakteristik integral controller. Yang pertama, output membutuhkan jeda waktu respon lambat. Yang kedua, sinyal error 0, output tetap dengan nilai sebelumnya. Yang ketiga, sinyal error tidak 0, output full fluktuatif tergantung error dan KI. Yang keempat, Q besar mempercepat hilangnya offset tetapi menghasilkan peningkatan osilasi output. Yang keempat, derivative controller. Derivative controller tidak dapat mengeluarkan output bila tidak ada perubahan input, sehingga karakteristik ini di controller tidak pernah digunakan sendiri, selalu digunakan dengan P dan menjadi PD atau PID. Diagram bloknya, karakteristik derivative controller. Yang pertama, tidak menghasilkan output jika tidak ada perubahan input. Yang kedua, sinyal kesalahan berubah terhadap waktu output tergantung TD dan laju perubahan error. Ketiga, karakteristik mendahului menghasilkan koreksi sebelum sistem mengalami error yang semakin besar. Yang kelima, PI controller merupakan gabungan dari proporsional dan integral, sehingga semua kelebihan dan kekurangan pada P dan I juga ada pada PI ini. Pengendalian PI mampu menghasilkan respon yang lebih cepat dan menghasilkan kekurangan yang disebabkan oleh pengendalian P. Diagram bloknya berapa sudah tadi? PD controller. Karakteristik PD controller yang pertama, antisipatornya atau rate controller. Yang kedua, aksi kontrol pada model diferensial terjadi pada saat error berubah. Yang ketiga, efeknya hampir sama dengan proporsional gain yang tinggi. 4, respon yang sangat cepat. Kelima, overshoot sangat cepat. Yang keenam, terdapat offset tetapi lebih kecil. PID controller. Komponen PID berguna untuk mempercepat reaksi sistem, menghasilkan offset, mendapatkan energi ekstra di saat awal perubahan load. Diagram bloknya, karakteristik PID controller. Yang pertama, paling baik, paling mahal. Yang kedua, integral menghilangkan offset, diferensial menurunkan overshoot dan waktu osilasinya. Yang ketiga, diterapkan pada sistem yang sedikit lambat dan tidak ada noise. Dasar controller dasar dengan MATLAB. Yang pertama, berbeda dengan PID, MATLAB dilengkapi dengan kontrol tools membantu perancang untuk memahami respon sebagai input yang berbeda. Contohnya rumus fungsi transfernya. Karakteristik perancangan yang diinginkan. Yang pertama, menghasilkan rise time yang cepat. Yang kedua, overshoot sekecil mungkin. Yang ketiga, tidak menghasilkan
steady state error. Jenis-jenis controller pada MATLAB. Controller profesional dan fungsi transfernya adalah HS KP S pangkat 2 tambah 20 S tambah 30 tambah KP. Controller proportional derivative. Controller berproporsional integral dan fungsi transfernya adalah AS sama dengan KD S pangkat 2 tambah KP S tambah KI, sama di bawahnya S pangkat 2 tambah 20 tambah KD tambah S2 tambah 30 tambah KD S tambah KI. Tips dan trik untuk memproses sesuai kriteria. Yang pertama, merespon sistem lock terbuka. Yang kedua, controller P. Yang ketiga, controller I. Keempat, controller D. Yang kelima, trial dan error untuk nilai konstanta. Catatan, sistem yang sederhana lebih baik dari sistem kompleks. Aplikasi pengendalian PID. DC AVR, Right Ground Automatic Clock Regulator. Sistem log terbuka DC AVR yang pertama mengubah sistem fisik menjadi model matematik. Mengambil data output secara online langsung dari alatnya. Sistem loop tertutup DC AVR. Yang pertama, aplikasi sistem karakteristik belum sesuai format yang diinginkan, maka digunakan pengendalian PI dan D. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Sekian dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Bye bye.